Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Yusuf Kalla, Surya Paloh, dan Nasdem tuduh Jokowi cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024. Saudara sekalian, tidak ada angin topan dan tidak ada hujan batu. Tiba-tiba saja Yusuf Kalla keluar rumah dan melontarkan umpatan Jokowi sebagai presiden tidak usah cawe-cawe terlalu jauh dalam politik Pilpres. Tampak jelas Yusuf Kalla tendensius sungguh atas pernyataannya tersebut. Juga tampak sekali kekhawatirannya atas jagoannya Anies yang kian lama elektabilitasnya melorot serta koalisi perubahan yang tidak jelas juntrungannya. Bila ditelisik lebih dalam ke belakang, sebenarnya yang melakukan cawe-cawe politik adalah dirinya sendiri. Ingat, atas kapasitasnya sebagai cawapres dan ketua Dewan Masjid pada tahun 2017 membela dan mendukung Anies pada Pilgub DKI 2017 dengan membiarkan Anies berkampanye di masjid-masjid, menanamkan kebencian terhadap identitas sara dan agama. Sungguh praktek politik barbar dan bejat. Yusuf Kalla juga harus ingat betapa cawe-cawenya dia mendekati Surya Paloh dan SBY untuk mencapreskan Anies. Padahal Yusuf Kalla sendiri kader Partai Golkar. Harusnya dia mendorong pencapresan Airlangga, ketua umum partainya. Malah tanpa etika politik justru mendorong Anies yang tak separtai dengannya. Sudah jadi tabiatnya rupanya. Cawe-cawe dalam politik tanpa etika dan menuduh orang lain. Dalam hal ini Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe. Yusuf Kalla harus ingat bahwa 2 kali jadi wakil presiden tidak berbuat apa-apa di memori publik kecuali untuk memperkuat dan memperbesar jaringan bisnis keluarganya. Jangan-jangan aktivitasnya yang cawe-cawe sekarang ini berkaitan dengan penyelamatan jaringan bisnisnya. Konon banyak bermasalah dengan perbankan. Untuk penyelamatan itu Yusuf Kalla cawe-cawe ngurusi Anies yang kelak bisa dimanfaatkan untuk kekuatan bisnisnya. Surya Paloh setelah dicuekin oleh Jokowi juga ikut-ikutan Yusuf Kalla untuk menghimbau Presiden Jokowi tidak terlalu jauh mencampuri politik Pilpres 2024. Sebenarnya Surya Paloh yang cawe-cawe dengan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres dari Nasdem. Betapa tidak, Partai Nasdem adalah pendukung pemerintah. Tanpa konsultasi ke Jokowi, malah konsultasi dengan Yusuf Kalla, mencapreskan Anies yang jelas-jelas antitesa Jokowi.
Mungkin dengan alasan-alasan sama dengan Yusuf Kala, Surya Paloh pun berharap Anies bisa jadi tunggangan dan kekuatan untuk seluruh gurita bisnisnya. Sebab Jokowi tidak bisa diajak kong kali kong untuk kepentingan bisnisnya. Konon, sebagian dari jaringan bisnisnya mulai dihentikan Presiden Jokowi dan yang lain sedang diteropong kejaksaan atau KPK. Sami mawon dengan juragannya Surya Paloh. Banyak petinggi Partai Nasdem berteriak Presiden tidak etis, terlalu jauh mencampuri urusan politik jelang Pilpres 2024. Partai Nasdem tidak sadar atau sengaja tidak sadar. Presiden Jokowi bukan ketua partai, jadi tidak ada urusan dengan pencapresan. Sebab urusan pencapresan dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, cawe-cawe politik ini dilakukan oleh partai politik. Nasdem adalah partai politik yang justru memulai cawe-cawe politik sejak mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres Nasdem 2024. Dan Nasdem pula cawe-cawe kesana kemari mendekati PKS, Demokrat, Gerindra, PKB, Golkar untuk memperoleh tiket buat Anies. Nasdem yang cawe-cawe justru tidak memahami etika politik. Bagaimana posisinya terhadap pemerintah yang tak lain mendukung pemerintah. Ada 3 orang menteri dari Nasdem di kabinet. Namun saat yang sama, Nasdem mendeklarasikan Anies seorang antitesa pemerintah, sembari tetap mempertahankan menterinya di kabinet. Sejak pencapresan Anies, perilaku politik Partai Nasdem berubah terhadap pemerintah, namun tetap menikmati kursi kabinet di pemerintahan. Bila saja Nasdem tahu etika politik, seharusnya sudah mengambil posisi diametral berhadapan dengan pemerintah dengan menarik seluruh menterinya dari kabinet. Tapi tidak dilakukan. Ini yang pantas disebut cawe-cawe politik. Yusuf Kala, Surya Paloh, Nasdem adalah aktor-aktor yang suka dan menikmati cawe-cawe politik, tapi menuduh orang lain melakukannya. Sudah tergambar jelas di publik bahwa watak, karakter, dan kapasitas kepemimpinan publik amatlah minim dan tanpa etika. Termasuk capresnya, hanya banyak kata muter-muter tanpa makna dan isi. Opini kebangsaan. Setiap orang yang mengaku pemimpin publik dalam semua level di bangsa dan negara ini harus sadar diri atas perilaku politiknya. Tidak memberi ruang potensi perpecahan kepada bangsa dan negara. Tidak dibenarkan demi ambisi politik menghalalkan semua cara yang ujungnya perpecahan bangsa. Persatuan bangsa harus diperkokoh demi kejayaan bangsa dan negara. Saudara sekalian, kianlah bahasan kita kali ini dengan topik Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Nasdem, tuduhan
Jokowi melakukan cawe-cawe politik jelang Pilpres 2024. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon dukungan, subscribe, share, komen, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video berikutnya. Terima kasih.